Ya, kurang lebih gitu. Eh, satu nada. Satu nada. Jadi begitulah. Kadang-kadang kalau pada Philip Glass biasanya pakai trompet itu bukan cuma satu nada tapi satu pola. Jadi pola yang diulang-ulang gitu ya. Pola yang diulang-ulang. Kebanyakan komposer yang lain ini biasanya memainkan motif tertentu lantas diulang-ulang dengan berbagai variasi yang apa namanya mengembang sedikit, balik lagi dan segala macam itu. Seminim mungkin. Jadi ini semacam reaksi yang ekstrem sebenarnya gitu atas tendensi musik klasik yang mengeksplorasi habis-habisan segalanya gitu, maksimum sekali gitu. Dan ini pada musik abad ke-20 justru musik modern kebalikannya, justru minimum, mencari minimum. Ada tendensi yang lain lagi. Kalau musik klasik itu mengeksplorasi melodi gila-gilaan sampai membuat melodi sampai berbaris-baris gitu kan ya. Oh, apa namanya? Lini pertama, lini kedua, lini itu sampai ke mungkin bisa sampai 16 atau berapa gitu kan. Belum lagi instrumennya gitu, masing-masing punya lini sendiri, punya line sendiri ya, apa namanya? Jalur sendiri. Suara 1 2 3 itu nggak cukup, jadi sampai sekian banyak. Kan musik klasik itu seperti itu. Artinya betul-betul mengeksplorasi melodi. Tonalitas itu konstruksi musik tonalitas musik tonalitas itu yang artinya komposisi yang menata nada sedemikian dengan menganak-emaskan nada tertentu. Jadi misalnya bintang kecil ya, sol mi re do si la sol la si do sol do mi sol, ada sol yang apa namanya itu menjadi membuat kontur melodi gitu kan ya, ada tinggi rendah, ada yang jangan anak emaskan, menjadi membuat kontur melodi. Itu tonal, itu musik tonal. Jadi musik tonal dieksplorasi habis-habisan oleh musik klasik. Kalau dia memecah sampai sekian suara gitu, mereka sampai tadi misalnya saya bilang sampai 16 jalur gitu ya, itu berarti 16 melodi kan, itu. Itu pun kalau simfoni itu kan satu buku gitu kan, kebayang nggak itu? Eksplorasi tonalitas yang kayak gitu udah habis-habisan juga. Nah, reaksi kebalik di abad 20 dalam musik modern justru atonal. Atonal, tidak ada tone tidak ada kontur tonal yang apa namanya yang dianak-emaskan, tidak ada satu nada yang dianak-emaskan. Semua nada di situ mendapat harga yang sama, mendapat posisi yang sama. Tapi jadinya, nanti kan kamu dengar, konstruksi melodinya jadi seperti kacau. Tapi jangan lupa, itu ditulis dengan sangat rapi loh. Kedengarannya memang seperti acak adut gitu kan. Seperti, wah ini orang bikin musik apapun, langsung pencet gitu kan, bisa juga gitu. Kedengarannya. Tapi tidak, itu ditulis dengan rumit. Tapi memang atonal. Artinya, sebutlah dengan gampangan, seperti tidak ada melodi yang nyaman di situ. Karena orang bisa bergerak dari satu nada ke nada lainnya, wah cakadut kesannya. Cuman jangan lupa itu ditulis dengan rapi, dengan perhitungan yang rapi. Kita dengar lagi contoh atonal yang agak ekstrim itu dari György Ligeti. Nomor 4. Jadi ini adalah judulnya adalah Etude for Piano. Etude pour piano. Heboh sekali ya, pelik sekali, tapi ya gitu, sulit dinikmati. Nah, betul. Di sini di Indonesia ada komposer lain yang menggunakan memainkan atonal, musik atonal ini, tapi kemudian dipadu dengan musik. Nah, ini juga tendensi musik modern ya. Kemudian dipadu dengan khasanah lokal, eksplorasi. Itu juga ciri musik modern ya, eksplorasi karakter lokal. Jadi musik Indonesia. Namanya komposer terkemuka kita di sini di Indonesia ada Slamet Abdul Syukur. Boleh tahu namanya Slamet Abdul Syukur.
sudah sepuh, dan ini dia mempelopori musik kontemporer atau modern atau kontemporer di Indonesia. Jadi dia mengeksplorasi apa namanya, dia kasih judul Tatabehan Sungut ya, artinya bahasa Sunda itu artinya apa namanya, musik mulut ya, musik mulut ya. Itu bagus sekali gitu. Dia Selamat Abdul Syukur. Padahal dia belajar lama sekali di Paris ya, belajar lama sekali di Paris dan untuk musik kontemporer. Tapi sampai sini dia mengeksplorasi karakter lokal. Tapi muridnya yang menarik dan yang saya punya ini ya, DVD-nya, yaitu Tony Prabowo. Apa? Tony Prabowo, dia awalnya atonal, tapi kemudian mendapat dia berkembang muncul sebagai komposer yang atonal dan mendapat karena begitu mencolok dan piawai gitu, mendapat order dari begitu banyak apa namanya jalur di dunia, dan dia sering memainkan ininya di Juilliard School of Music di New York ya, apa namanya eksplorasinya. Nah, memang gitu caranya gitu, jadi apa namanya harus jalur modern dulu gitu, habis itu baru kasih yang Indonesiawi gitu. Nah, orang kalau sudah di dunia barat itu kan gitu. Kalau seseorang seniman sudah membuktikan bahwa dia memang ngerti musik barat gitu, nah baru kasih musik gamelan apa kayak semua akan berdecak-decak dan akan denger aja gitu. Nah, gitu memang. Itu. Tapi kamu harus membuktikan dulu bahwa kamu piawai untuk musik mereka gitu. Nah, ini Tony Prabowo jenis yang begitu. Terus nanti kita akan dengar itu sekilas, lantas nanti kita juga akan melihat kemungkinan yang lain, kita tulis saja dulu. Selain atonalitas, eksplorasi karakter lokal, adalah eksplorasi sonorik ya. Karakter sonorik. Sonorik itu jadi bukan nada. Nada itu bunyi yang sudah dikodifikasi. Nada adalah bunyi yang sudah dikodifikasi menjadi do re mi fa sol, kan? Gitu kan ya? Atau daminati lada atau apa kayak gitu. Tapi bunyi itu sama sekali lain. Bunyi itu lebih luas ya. Bunyi can be anything gitu kan ya. Nah, musik modern juga mengeksplorasi bunyi akhirnya. Nah, bunyi itu bisa dalam arti ritme, dalam kaitan dengan ritme, dalam kaitan dengan benda, bunyi benda-benda gitu kan ya. Nanti saya akan kasih lihat satu contoh dari Stomp, tapi juga ada satu contoh elektronik ya, eksplorasi bunyi elektronik ya. Bunyi elektronik, teman kalian di sini yang gondrong itu, siapa namanya? Si Gita. Dia memproduksi musik elektronik yang oke. Nanti saya akan kasih dengar juga apa namanya, memadukan antara DJ dengan eksplorasi komputer dan bunyian. Kerjaannya dia juga kayak para musikus elektronik itu, jadi kelayapan kemana gitu, ngerekam ini, ngerekam itu, merekam bunyi daun, merekam bunyi kayak gitu. Jadi klasik, kalau itu klasik. Ya, kita nanti akan dengar juga komposisi dari si Gita yang menurut saya menarik, yang mengeksplorasi bunyi elektronik gitu kan ya. Tapi kita akan lihat dulu yang atonalnya Mas Tony Prabowo. Nah, kali ini kita harus lihat film. Ya, itu suaranya itu. Oke. Nah, perhatikan ada sisi atonalnya di sini.
Nah, itu dia. Itu dia tonal. Si Mas Tony-nya nggak nongol, tapi ini si pemain dari Kanada ya. Nah, itu atonal. Nah, itu adalah bunyi apa? Kotak. Saluang ini ya. Sekarang aku Nah, kecapi digesek. Kebayang nggak itu teknik vokal yang unik sekali gitu dan pelik sebetulnya. Orang yang belajar musik klasik vokal nggak bisa dapet kayak gini. Apa? Gitar juga masuk. Iya. Tapi elektronik. Kalau ini kan etnik. Nah, ini Eko Supriyanto pernah jadi penarinya Madonna ya di Amerika.
Oke, cukup satu sampel ini. Terus nanti kita lihat yang lain. Ya, maksudnya adalah dalam era modern itu musik dibukakan pada segala kemungkinan yang jauh lebih luas, gitu kan ya. Si Mas Tony ini mengeksplorasi apa namanya vokal. Ada banyak cara sebetulnya, cara teknik vokal yang apa namanya, yang sebetulnya sangat canggih dan rumit. Cuma memang bukan vokal barat, gitu kan ya. Ini bukan vokal kalau orang menyanyi seriosa musik klasik gitu, bukan. Tapi juga canggih, gitu kan ya. Cara menyanyi ala mantra Padang, Minangkabau seperti ini. Belum lagi Aceh kan, di kita juga punya. Sebenarnya di Indonesia dalam hal itu luar biasa kaya kemungkinan ininya tuh. Dan rumit itu, canggih ya kalau dipelajari. Gitu. Belum lagi kalau orang seperti ngaji dan segala macam itu ya. Itu lain lagi cara memainkan vokalnya. Dan itu khasanah musikal manusia yang harusnya dieksplorasi. Dan musik modern mengeksplorasi itu. Maka Tony tidak ragu-ragu mengeksplorasi hampir segala hal. Segala instrumen pun dimainkan secara lain gitu kan. Tadi kecapi pun itu, atau apa tadi yang apa sih namanya yang nguing-nguing itu. Nah, apapun bisa digunakan. Dan sebetulnya Indonesia dalam hal itu di era modern ini baru kerasa gitu. Sebenarnya amat sangat kaya sebenarnya kalau pinter mengolahnya dan apanya. Terutama di wilayah bebunyian ini ya, sonorik itu bebunyian. Jadi, nah tadi saya sudah cerita bahwa eksplorasi sonorik bebunyian ini, karakter bunyi itu bisa dikaitkan dengan harus ditambah barusan si Mas Tony vokal ya, bisa bermain dengan vokal tadi yang barusan kita saksikan. Terus yang berikut ini kita lihat mengeksplorasi ritme dan benda. Barangkali yang berikut ini Storm Out Loud ya, barang sebentar saja. Dan habis itu kita lihat yang elektronik. Jadi yang ini adalah eksplorasi ritme dan benda apapun, tapi titik beratnya pada ritme. Iya, itu satu contoh yang bermain ritme dan benda-benda. Yang menarik kan kalau di dunia barat modern tuh hampir apapun yang dilakukan itu selalu ada kecanggihannya gitu kan ya. Hal yang sederhana pun harus canggih gitu. Itu tipikal modern. Nah persis itu di Indonesia tuh etos kecanggihan itu belum ya. Artinya apa ya? Kalaupun kita mengeksplorasi hal-hal yang tradisional, kalau untuk dunia modern tuh ya harus tetap dikemas secara rumit ya, secara sophisticated gitu. Nah itu yang seringkali belum dapat kita. Terlalu sederhana gitu. Nah oke, sekarang kita akan lihat eksplorasi yang jenis yang elektronik. Satu contoh ekstrim lainnya dari Van Thomas, nanti nomor 3 ya. Ya di Bandung ada beberapa kelompok seperti beginian ya, apa namanya, yang mengeksplorasi musik-musik, tapi dengan karakter yang berbeda-beda. Ada homogenik juga yang apa, ini elektronik. Ya, saya kira yang rada agresif di Indonesia ya di Bandung kalau musik begituan. Selebihnya satu tendensi lain adalah jadi kalau kamu tahu bangsa siapa namanya Kitaro segala macam itu, itu mah level pop ya sebetulnya. Kalau dalam dunia musik serius itu dianggapnya pop gitu. Jadi nggak terlalu dianggap serius itu mah gitu kan. Kitaro itu kan cuman kayak gitu-gitu doang. Ya. Kalau orang itu biasa ya kayak buat si Gita aja segala macam gitu ya, Kitaro terlalu manis dan terlalu apa ya, terlalu simple sih sebenarnya. Tapi kalau untuk pertunjukan misalnya gitu ya rada menarik kan. Dia lari-lari pukul gong gitu. Ya, tendensi yang berikutnya adalah selain eksplorasi sonorik ini, terutama di wilayah pop,
tendensi recycle ya. Artinya semacam menggunakan bahan lama tapi dalam konteks yang baru ya. Recycle, menggunakan bahan yang lama dalam konteks yang baru, atau kadang-kadang juga disebut hybrid. Hybrid ya, bentuk hibrida ya, kebanyakan dalam dunia pop. Kamu tahu ada banyak grup musik rock yang menggunakan Gregorian kan? Misalnya kelompok apa, Enigma, Era, terus tiba aku nggak tahu. Tapi misalnya bagaimana dunia klasik ke dunia pop juga, misalnya kayak gitu ya, kayak Il Divo siapa cowok manis itu, ya kayak gitu-gituan. Tapi ini satu contoh lain bagaimana Gregorian di recycle. Nomor 2 saya kira. Gregorian tapi menjadi musik New Age ya. Ya enak juga gitu. Kalau yang Gregorian dibikin rock ya di mobil saya ada banyak. Oke, nanti kita nikmati konser, terus minggu depan kita masih nonton lagi satu film musik klasik lagi. Oke, jadi kita akan bicarakan UASnya dulu. Seperti saya bilang, UASnya itu 2 ya. Jadi yang pertama adalah semacam refleksi atas perkuliahan ini. Bukan tahun lalu salah paham, orang terus pada hanya bikin resume bahan kuliah ya. Bukan itu maksud saya gitu ya. Tapi menelusuri kembali, artinya kesadaran apa, pengalaman apa yang kamu dapatkan selama ini. Ya memang dengan itu bisa menelusuri dari awal ngapain, dan yang paling mengesankan adalah tugas kemana atau bagian mana dan kenapa, kayak gitu-gitu ya. Jadi refleksi dan mungkin bagus kalau dengan cara menelusuri dari awal gimana gitu ya. Buat kamu perkuliahan ini apa gitu. Ya terus itu terserah sih panjangnya mau gimana. Pokoknya itu satu. Yang kedua adalah karya seni ya. Kamu sudah nyiapin? Ya diserahinnya sih pas ini sih sebenarnya, pas jam ujian itu dikumpulin ya. Karya seni bisa apapun ya, artinya orang bisa bikin musik lah, bisa foto, video, klip, cerpen, puisi, whatsoever lah. Gitu ya. Craft, sesuatu apa gitu, ngelukis, terserah. Pokoknya itu di situ poinnya apa? Mengalami proses kreatif sebetulnya itu gimana gitu kan. Proses kreatif dan misalnya menggarap tema kalau perlu gitu kan, menggarap tema apalah gitu. Dan ngalamin apa, mengungkapkannya dalam bentuk simbolik itu gimana gitu. Nah, yang sekarang kita akan nonton lagi. Dan karena kamu sudah terlalu banyak tugas, ya kali ini nikmati aja gitu. Jadi kalau kemarin kita sudah nonton Beethoven, sudah nonton juga meskipun nggak selesai kemarin, opera tuh, ya itu opera yang masih bisa dicerna ya. Kalau opera yang betulannya, opera itu ya, kalau kamu ada apresiasi kamu bisa ini ya. Tapi ini opera musikal yang ya masih indah lah gitu ya. Yang berikut ini kita akan mengenali Amadeus Mozart ya, seorang jenius kecil. Sebetulnya itu adik kakak ya, saya juga punya film mengenai kakaknya yang tidak kalah brilian, cuman biasalah entah bagaimana kebetulan historis yang kebetulan historis itu sedemikian sehingga tenggelam, nggak, padahal canggih sekali ini cewek. Nah, ini Mozartnya, Wolfgang Amadeus Mozart. Nah itu kita kan lihat sejak kecil dia emang gila-gilaannya. Dan di situ juga ada terselip, ada opera
opera yang serius. Nah, kamu juga bisa melihat opera yang lain tipenya gitu kan ya. Oke. Tapi ini CD, jadi nanti harus ada yang ngurus ya. CD kedua, CD. Kayak ini juga panjang, jadi saya kira tidak akan selesai nih. Gak apa-apa, pokoknya icip-icip dulu ya.